Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Bapak Muhammad Faharan Haikal, STPMM. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia di era milenial. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Imam Pratama Gultom, nomor NIM 0104201078, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, jurusan Manajemen Dakwah. Baik, pertama di sini itu tentang manajemen di era milenial. MSDM di era milenial. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sumber daya manusia dianggap semakin penting dalam bidang sumber daya kemanusiaannya karena dalam pencapaian tujuan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi kualitas organisasi. Widarsono dalam penelitiannya menyampaikan bahwasannya sumber daya manusia mempunyai peran penting yang sangat besar yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam menghadapi pasar global dan kompetisi. Selanjutnya, generasi milenial. Menurut Lyons, generasi yaitu sering disebut generasi milenial, yaitu generasi yang memiliki karakteristik yang setiap individunya berbeda karena tergantung di tempat mana ia dibesarkan, ekonomi keluarganya, kehidupan sosialnya, dan memiliki pola komunikasi yang terbuka. Pengguna sosial media yang fanatik dan kehidupan generasi Y sangat dipengaruhi oleh teknologi. Dengan kata lain, generasi Y adalah generasi yang lahir dan tumbuh di saat kemajuan teknologi informasi yang cepat. Generasi Y merupakan lahir dengan sangat menyukai keterbukaan, yang artinya perilaku komunikasi generasi milenial identik dengan verbal, frontal, dan konfrontatif. Dari beberapa pengertian generasi milenial di atas, disimpulkan bahwasannya generasi milenial atau generasi Y adalah suatu generasi yang memiliki kemampuan pribadi atau personal di atas rata-rata karena mereka paham dengan pekerjaan yang mereka geluti dan mereka lebih percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. Dalam era persaingan global, sumber daya manusia yang berkualitas adalah mereka yang mampu menguasai suatu bidang keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional, serta mampu menghasilkan karya-karya yang unggul yang dapat bersaing di dunia. Penguasaan terhadap berbagai cabang keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan perkembangan iptek mutlak diperlukan dalam rangka menggerakkan berbagai sektor industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas nasional secara berkelanjutan. Pengembangan dengan menekankan pada peningkatan SDM inilah yang akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable economic growth. Yang selanjutnya adalah peran manajemen sumber daya manusia bagi kaum milenial. Dengan adanya perkembangan kualitas manusia, dapat memperkokoh pemahaman dan keimanan agama Islam. Bisa juga dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Penguasaan iptek oleh umat Islam salah satu aspek yang sangat menentukan kebesaran dan kemajuan suatu bangsa atau umat. Dimaksudkan agar umat Islam bisa berperan di tengah-tengah kemajuan peradaban itu.
Manusia dibekali oleh Tuhan dengan beberapa potensi dasar yang sangat membantu dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Baik, dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya strategi yang dilakukan merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan setiap individu seperti training, responsibility, attention to learn, behavior modification, immediate confirmation, dan learning practice yang baik dalam menyusun strategi guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan satu keharusan yang menjadi tugas setiap pemimpin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.